perjalanan panjang dari Bogor ke Rangkas Bitung membawa gue sampai ke pintu Baduy Dalam. Jalan kaki berjam-jam, ngelewatin banyak hutan, sampai akhirnya nyampe di perbatasan titik dimana semua alat elektronik gak bisa lagi dipakai. Gue semalaman di Baduy Dalam, besoknya gue keluar dan di depan gue ini ada jembatan ikonik pemisah antara Baduy Luar dan Baduy Dalam. Dan di jembatan ini juga gue pertama kali bisa menyalakan alat elektronik termasuk kamera gue ini. Teman-teman, kembali lagi bersama gua lagi di perbatasan Baduy Dalam dan Baduy Luar. Jadi hari ini dan di jam ini gua baru bisa nyalain elektronik karena dari kemarin semenjak perbatasan percabangan kemarin tuh udah nggak bisa elektronik dan sekarang tuh baru bisa lagi. Jadi ya alhamdulillah, dan sekarang gua lagi lewatin jembatannya nih guys. Agak mengerikan jembatannya. Bersamaan, wih goyang-goyang coy jembatannya. Dari Baduy Dalam penginapan sampai di sini itu jalan sekitar sejam sampai di perbatasan antara Baduy Luar dan Baduy Dalam, yang dimana kita bisa mengaktifkan lagi elektronik dan termasuk ya ini gue bikin video. Jadi ya nanti cerita tentang Baduynya nanti mungkin di akhir gue taruh. Sekarang gue mau jalan arah turun dulu ke Ciboleger ya jalan. Jadi nanti di sana baru kita cerita-cerita, oke? Sampai di sana guys, kita jalan dulu nih. Masih sekitar 2 jam lagi atau 3 jam lagi, entah berapa. Oke, mantap. Yang penting kita udah bisa bikin video lagi. Oke. Jadi kita baru aja keluar dari Baduy Dalam, lewatin jembatan yang terbuat dari bambu ya. Situ kita menyeberangi sungai dan sekarang kita lagi mulai trekking lagi. Bisa dilihat di sebelah kanan kita ada sungai Cihujung. Tadi kata Andrew. Boleh kasih lihat aja. Oke. Lanjutin terus guys. Kita akan menuju ke Baduy Luar. Kita nyampe di pos pemberhentian keberapa nih, pokoknya berhentilah. Oke, jadi nih rumah Baduy Luar yang udah pindah, makanya kosong dan nggak kurus bang ya jadinya nih kayak gini. Banyak yang rusak, banyak rontok. Oke, kapan pindahnya bang? Udah lama. Masih bulan-bulan ini, tapi udah ini cepet hancur ya kalau misalkan benar-benar nggak diurus ya. Oke, jadi tanda rumah yang udah rusak terus nggak kurus itu tandanya berarti penghuninya udah pindah rumahnya. Oke, kita berhenti sebentar, habis itu lanjut lagi ke atas atau ke bawah, gua nggak ngerti, pokoknya jalannya turun naik. Masih bersama Bro Andrew yang mendampingi kita sampai ke Ciboleger. Oke, kita lanjut lagi, istirahat sebentar. Kita udah sampai di pemberhentian selanjutnya. Kita berhenti di gubuk-gubuk kayak gini guys. Masih bersama Bang Andre yang manusia kagak ada keringetnya. Bingung gue juga kenapa nggak keringet dari kemarin. Oke, kita istirahat sebentar, habis itu lanjut lagi ke pos selanjutnya. Oke. Dan ternyata kita ketemu sama adiknya Bang Andrew nih. Mau kemana Bang? Kita Ciboleger juga sama.
Botolnya gede-gede banget, emang kuat. Maka kasih tanya. Wah. Mana abang kamu yang mana? Abang kamu? Abangnya mana? Abangnya. Itu. Tos dulu dong kita. Adanya Bang Andrew, namanya siapa? Kanti. Namanya Dekanti. Apa? Hutik. Panggil Hutik, namanya Kanti, panggil Hutik. Kuat juga teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah memasuki kampung ke-8 dan ternyata fun fact-nya dari Andrew tadi ngasih tahu bahwa dari jalur pulang ini kita melewati 9 kampung dan tadi kita baru lewatin 1 kampung, berarti kita masih ada 8 kampung lagi dan sekarang kampung ke-8. Oke, jadi masih lumayan panjang lagi nih sampai ke kampung terakhir. Oke, kita lanjut aja dan di sini banyak hal-hal menarik yang bisa kita lihat, contohnya lagi ada merajut kain guys. Mungkin videonya gua kasih tahu highlightnya kayak gini. Bu izin bu ya. Guys. Salah satu kegiatan Baduy di sini itu adalah merajut kain. Jadi kalau kalian mau cari kain-kain khas Baduy ya di sini menenun kain. Nah di sini guys, jadi warga-warga Baduy menenun kain. Jadi berbagai macam, banyak sih. Ada yang rumah ini menenunnya ada yang warna merah, ada yang warna biru juga, ada yang warna hijau dan sebagainya. Oke, istirahat sebentar, habis itu baru kita lanjut lagi ke kampung selanjutnya. Oke. Nih tutorial untuk sariawan kata Bang Andrew nih. Namanya angsana. Angsana. Nah. Jadi kalau di Baduy obatnya kayak gini dari kulit angsana. Oke, buat obat sariawan. Iya. Tadi habis ini ya, metek sini ya. Oke. Perih enggak? Enggak. Tapi dia semuanya cepet. Biasanya paling 2 hari. Kayak ini ya, kayak botil. Botil mau tahu ya. Iya sih. Maksudnya cepet. Jadi Bang Andrew ini lagi sariawan dan dia ngobatinya secara alami dengan kulit angsana. Getah angsana. Nih dia nyobain, ntar ya. 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 Wah kalau katanya kalau misalkan nggak sariawan jadi sariawan gitu. Coba rasain. Enggak keset doang. Ini. Boleh enggak? Boleh coba. Enggak ada rasa. Enggak, coba gini. Oh iya. Ada rasa apa? Tapi kayak bukan seperti ini. Sebetulnya sih rasanya ya mungkin kalau udah biasa ya nggak apa-apa ya. Cuman Tapi enggak ada rasanya. iya maksudnya Kan namanya obat. kayak makan mangga sama kena kulitnya ya. Iya. Yang ada getah-getahnya itu tuh kayak gitu. Tapi sih nggak yang nggak enak banget atau bukan yang enak banget juga sih. Ya sosok aja lah. Satu hari mempat. Pokok bacanya. Gimana tuh? Sekali udah sembuh gitu. Oh 1 hari. Biasanya gitu. Oh mempan. Iya. Daripada obat dari luar kayak ada mencari itu enggak mempan kan. Gak mempan malah. Iya. Oke. Mendingan itu tarik dari mempan. Jadi Bang Andrew lagi sariawan, dia mengobati dirinya dengan obat alami itu dengan kulit angsana. Jadi getahnya dipakai habis itu diolesin dan biasanya Bang Andrew itu sembuh dalam waktu sehari aja Bang ya. Ini hebat banget nih guys. Gitu oke. Tapi kalau yang biasa ya kayak Bang Andrew ya udah biasa, tapi kalau yang nggak biasa mungkin agak aneh kayak tadi gue ya nyobain ada aneh. Itu salah satu cara pengobatan alami di suku Baduy dalam terutama. Baduy luar sama juga ya? Di suku Baduy. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, kita nyampe di kampung ke-7 katanya.
di kampung Gazebo namanya. Jadi ini salah satu kampung yang punyai ikonik jembatan viral bang ya. Jembatan ikonik sini ya. Nah jembatannya tuh nanti kayak gitu. Pokoknya ntar gua kasih tau videonya ya. Jadi di kampung Gazebo itu yang unik itu, dan dia bener-bener asik nih guys karena berada di pinggir sungai banget nih. Jadi nongkrong-nongkrong santai di sini kayak asik banget. Oke, gue nyampainya di jam 10.58 dan masih ada 6 kampung lagi yang harus kita lewatin. Oke, pokoknya harus tetap semangat. Istirahat sebentar lagi, habis itu kita lanjut lagi. Oke, sambil dulu kita nunggu yang lain. Oke, thank you guys. Halo teman-teman, kita udah start lagi ke kampung selanjutnya melewati jembatan ikonik di sini teman-teman. Ya, sekarang jam 11.19, jadi kita lanjut lagi. Gua nggak tahu nyampe jam berapa nih, masih ada sekitar 6 kampung lagi. Oke, kita lanjut dulu ya. Perjalanan menuju Baduy Luar ini ngelewatin desa-desa kecil, jembatan, dan jalur bebatuan yang tersusun rapi. Dan di tengah istirahat, gue lihat anak kecil lagi mainin pantun bambu, alat musik tradisional dari Baduy nih. Karena penasaran, akhirnya gue coba. Dari sini dulu ke sini. Oke, dari sini, sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, Sini lagi. ke sini. Aduh, salah dong, gimana dong? Sini, sini, sini. Susah ya. Oh, itu bisa juga. Iya, di sini. Guys, ciri-ciri Baduy Luar itu berpakaiannya seperti ini guys. Ciri-ciri Baduy Luar berpakaiannya pakai kikitan kepala biru sama rok. Oke. Sekarang kita udah di kampung ketiga menuju Ciboleger. Jadi tadi dari kampung-kampung sebelumnya kita udah lewatin karena ngejar waktu, jadi kita nge-push terus ya. Dan sekarang di kampung 3 mungkin istirahat sebentar, habis itu lanjut lagi. Suasana kampungnya sama aja kayak sebelum-sebelumnya, tipe rumahnya, ada yang menenun dan segala macam aktivitasnya. Oke, kita istirahat dulu, habis itu lanjut lagi ke kampung selanjutnya. Gua menemukan suatu aktivitas yang unik dari warga Baduy, yaitu mengerjakan cengkeh bang ya. Nih cengkeh nih, nih. Lagi dikupas-kupasin bang ya. Biasanya buat apa bang? Dijual lagi. Dijual lagi. Nah biasanya dijual lagi, nanti baru dijual ke pabrik ya bang ya. Nah biasanya diolah untuk rokok. Nih cengkeh. Ini biasa warga Baduy emang ini bang. Kalau lagi panen suka ini. Jarang. Oh, jadi kencur. Kalau ini beberapa aja ya? Kayak sekalian gitu. Sekalian aja. Cengkeh ini. Oke. Jadi kita lanjut lagi.
Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah sampai di pintu gerbang masuk ke Baduy luarnya. Nggak nyangka gue udah Nggak nyampe. nyampe. Alhamdulillah. Sini nomor 3 dong. Ya guys, kita alhamdulillah nyampe di jam 12.15 tadi. Habis itu jajan sebentar, baru kita langsung keluar. Alhamdulillah experience-nya sangat mantap di Baduy. Pas turun ini banyak aktivitas Baduy juga yang bisa kita lihat. Nah habis ini mau kemana? Jadi habis ini gue rencananya mau mandi dulu, makan, habis itu kita langsung caps. Nanti gue ceritain sedikit tentang Baduy selama di Baduy Dalam kemarin, kenapa dan apa yang uniknya segala macam. Nanti gue cerita sedikit pas lagi nyantai. Sekarang gue mau buru-buru mandi karena takut bis kita nanti, elf kita lebih tepatnya, itu keburu cabut duluan, kita ditinggal nanti malah. Gimana menurut lo secara singkat Baduy ini? Sebenarnya Baduy ini luar biasa ya. Cuma jarak tempuhnya yang sangat luar biasa lagi. Gimana bos? Baduy itu menyenangkan dari sisi perjalanannya juga. Selain perjalanannya yang melelahkan, tapi di situ kita dikasih hadiah, dimana kampung-kampungnya itu sangat keren lah menurut gue ya. Dan Jadi terbayar lah. Sabar dulu. Untuk perjalanan yang lelah itu. Dan ya balik lagi. dan Lo harus nyobain sendiri sih perjalanan ke Baduy. Jangan cuma lihat di sosmednya aja. Oke. Dan yang menarik, selama kita jalan, naik ataupun turun, ada satu wanita guys, yang dia pace-nya ngikutin kita terus nih. ya nih. Namanya Zainab. Gimana menurut Kak Zainab perjalanannya? Seru banget ternyata, bener-bener kalau udah ngerasain langsung tuh jauh lebih seru. Oke, Harus banget cobain langsung tanpa melihat video-video, tapi itu seru juga sih. jadi Kak Zainab ini salah satu peserta open trip juga, cuman dia berangkat sendiri. Akhirnya gabung sama kita dan alhamdulillah mungkin jadi gak jelas bareng sih lebih tepatnya. Ya udahlah, supaya cepet kita mau mandi dulu sebentar, baru kita nanti gue cerita sedikit. Ini guys, di Ciboleger Landscape Baduy. Oke, kita mandi dulu. Oke teman-teman, berakhir sudah perjalanan kita di Baduy. Sebetulnya belum berakhir sih karena kita harus ke Rangkas Bitung dulu. Tapi secara perjalanan di Baduy luar ataupun Baduy dalamnya kita udah selesai. Gue mau bahas sedikit yang menarik di Baduy ini. Ternyata kalau kita mau ke Baduy dalam itu jarak tempuh yang kita jalan dari pintu luar nih. Kalau dari Ciboleger itu lumayan jauh banget cuy. Kemarin itu kita memakan hampir sekitar 5 jaman ya aneh. Itu dari jam 1 sampai jam 6 sore, yang which is itu lumayan panjang dan jalannya menurut gua untuk yang kala pemula mungkin harus latihan fisik dulu karena benar-benar capek banget. Terus kita pulangnya juga lewat jalur yang panjang juga, tapi bukan jalur yang sama kayak kemarin, tapi tetap panjang. Dan itu jalurnya pun sama juga turunnya kemarin. Itu total kita jalan jam 8:30 tadi sampai jam berapa ya? Ya pokoknya datanya ada di bawah sini nih, itu lumayan panjang juga. Dan mau jalan berangkat ataupun pulang itu sama aja jalannya karena naik turun terus. Jadi naik 100 mdpl, turun 100 mdpl, naik 100 mdpl, turun 100 mdpl. Jadi ya mau kalian berangkat atau pulang sebetulnya nggak ada toleransi untuk jalannya lebih banyak turun ataupun naik. Jadi gue baru tahu juga sih, maksudnya kalau untuk pemula kayaknya kalau mau ngambil open trip yang jalur umum ini yang gue ambilin di Wisuba itu kayaknya latihan fisik dulu deh saran gue karena capek banget. Dan kalau emang mau instan itu bisa fast track itu lewat Cijahe, terminal Cijahe itu cepet banget ke Baduy dalamnya. Nah petanya ini kurang lebih kayak gini nih guys, gua kasih di video ini nih. Kalian bisa estimasi sendiri lah jarak dari Ciboleger ke Baduy dalam sama Cijahe ke Baduy dalamnya itu sejauh apa. Dan kita ngelewatin beberapa kampung tadi, ada 9 kampung total yang tadi pulang kita. Konturnya juga secara medan itu macam-macam, ada yang tanah merah, ada yang full batu. Kita lewat perkampungan, lewat sungai, itu banyak banget. Dan jembatan-jembatan ikonik di Baduy itu pun kita lewatin gitu. Selama di Baduy dalam juga, ya udah kita bener-bener full, sama sekali nggak ada elektronik. Alarm pun itu bener-bener mati, semuanya mati. Yang kita nyalain tuh cuma senter sama jam.
jam tangan. Itu ya kita juga nggak bisa konekin ke HP kan, karena memang full untuk kita monitor jam aja gitu. Jadi ya udah, kita di malam itu kita makan, setelah datang itu kita mandi di sungai, dan mandinya pun itu ya kita bener-bener kayak kayak mau mandi di kali aja gitu. Itu kita langsung nyebur di sana, nggak boleh pakai sabun, sampo, atau hal apapun deterjen itu nggak boleh. Semuanya itu nggak boleh. Bahkan minyak wangi pun tuh nggak boleh. Jadi benar-benar full menggunakan sumber daya alam gitu. Jadi kemarin mandi ya udah nyebur aja, habis itu selesai itu kita makan di sana. Kemarin makan pakai sayur sama pakai tempe, terus kita makrab, terus ngobrol tentang sejarah Baduy, tentang pernikahan, kematian, kehidupan Baduy itu seperti apa. Nah mungkin nanti untuk pembahasan lebih detailnya dan pembahasan untuk mengetahui tentang Baduy dalamnya, nanti kita bikin terpisah. Nanti gue rencana mau bikin podcast sama temen gue yang kebetulan hari ini ikut juga, 3 orang ini, Rizal dan Aan. Nanti gue cerita di situ dari sudut pandang Rizal, sudut pandang Aan, dan sudut pandang gue, dan kita bercerita di situ tentang sejarah-sejarah Baduy dalam yang kita tangkap gitu. Pokoknya di sini secara singkat aja gue ceritanya. Pernikahan yang paling unik di sana gitu. Mungkin satu gue spill tentang jodoh. Ternyata di Baduy itu, Baduy dalam terutama ya. Jadi ketika mereka lahir ataupun belum lahir, itu mereka udah dijodohin. Jadi misalkan dalam perut nih punya sepupu lagi siapa, nanti mereka itu udah sama-sama dijodohin gitu. Jadi ketika lahir sampai gede pun mereka udah tahu jodohnya siapa gitu. Orang tuanya nanti ketika dewasa anaknya baru dikasih tahu. Jadi secara simpelnya nih, misalkan anak kita masih kecil main sama si cewek ini nih segala macam, kita main masih santai segala macam. Nanti ketika udah umur dewasa baru dikasih tahu ternyata dia jodoh kita. Umur batas laki-laki untuk jodoh itu 19 tahun, dan umur untuk perempuan itu sekitar 16 sampai 17, bahkan yang 15 pun ada. Itu bervariasi kalau wanita, tapi kalau pria itu 19 tahun. Dan mereka tahapan untuk menikahnya itu sangat lama juga, dalam waktu setahun, dan setahun itu ada 3 lamaran. Terus lamarannya itu seperti apa nanti kita cerita lagi di podcastnya nanti, oke? Kurang lebih itu sih, gue cerita tentang perjalanannya dulu aja lah. Pokoknya intinya perjalanannya cukup seru, cukup oke untuk mengetahui adat-adat suku Baduy. Ini sangat rekomendasi banget buat teman-teman. Tapi teman-teman kalau mau nyari yang santai mungkin bisa cari open trip yang jalurnya memang fast track gitu. Jalurnya memang yang cepat. Nah kalau kayak kita ini yang umum, kita harus ibarat tuh kita harus dari jauh dulu nih, kita nyusurin kampung-kampung segala macam, kita jalan dulu, baru kita ke Baduy dalam. Ya ibaratnya kalau teman-teman mau sekalian olahraga, mau sekalian explore perjalanan segala macam, mau sekalian trekking ataupun hiking bisa juga. Tapi kalau memang mau pure untuk mau mengetahui adat Baduy dalam, ya udah kalian cari aja jalur fast track kayak gitu. Ya mungkin itu aja. Gue dikit lagi mau berangkat lagi nih. Sekarang udah jam 1 lewat berapa nih? 14. Iya, 1:30 kita akan berangkat lagi ke Rangkas Bitung. Habis itu ya udah kita pulang. Perjalanan kemungkinan 1,5 jam di perjalanan. Nanti mungkin di akhir gue videonya highlight aja ya, nggak banyak ngomong karena memang perjalanannya udah sampai di sini gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa mengikuti dari awal berangkat sampai akhir sekarang ini, mungkin bisa diikutin gitu. Kalau ada yang kebingungan ataupun ada yang mau ditanyain lagi, kalian bisa langsung komen di sini. Nanti gue akan explore ke tempat-tempat lain lagi, ke pantai, ke adat, ke gunung, ataupun segala macam yang unik. Entah gue sendiri ataupun bersama teman-teman gue. Oke, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya guys. Thank you. Dan inilah akhir perjalanan gue untuk explore Baduy kali ini guys. Baliknya gue naik kereta lagi sampai ke stasiun Citayam. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Kalau ada rekomendasi tempat seru yang bisa gue explore sendiri ataupun rame-rame, langsung aja tulis di kolom komentar guys. Thank you semuanya.